Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidhamdillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih tetap bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini dengan satu tujuan, satu niatan, menggapai ridho Allah Ta'ala dengan mempelajari ilmu, belajar, ta'lim ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini merupakan bukti bahwa Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya lanjutkan pembahasan fikih kita, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang syurutus shalah, ya. Syurutus shalah artinya adalah hal-hal yang harus terpenuhi, yang nanti agar menjadikan sholat kita sah. Hal-hal yang harus terpenuhi agar menjadikan sholat kita sah. Artinya kalau syarat hal-hal ini nanti tidak terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi, ada yang tidak terlaksana, maka sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, ya berarti harus diulang lagi. Dan jangan berharap dapat pahala karena sholat kita tidak sah. Sudah kita bahas syarat sholat yang pertama kemarin, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, bahwa pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, artinya orang yang sholat itu dirinya harus dalam keadaan suci, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang mewajibkan wudhu. Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu sudah kita bahas. Kemudian syarat sahnya sholat yang kedua adalah orang itu sebelum sholat, dirinya, tubuhnya, pakaiannya, juga tempatnya harus bersih dari najis. Ya, itu syarat sholat yang kedua. Kemarin baru kita bahas tentang macam-macamnya najis. Belum kita bahas pakaian itu maksudnya apa, tubuh itu maksudnya apa, tempat itu maksudnya apa, belum kita bahas. Baru kita bahas kemarin itu najis, supaya kita tidak salah paham apa itu najis. Kadang ada orang yang salah paham, dikira najis itu pokok setiap yang kotor. Padahal tidak seperti itu. Belum tentu yang kotor itu najis. Kadang orang kakinya kotor karena habis nginjak tanah berlumpur, atau orang yang dari bengkel belepotan oli atau apa semacamnya, karena itu bukan termasuk najis, walaupun kotor tapi digunakan sholat tetap sah. Sehingga di sini perlu kita jelaskan najis itu apa saja. Sudah kita bahas kemarin sebagian dari najis. Yang tergolong najis berarti ini harus dibersihkan sebelum orang sholat. Kalau ada macam-macam ini nanti di badan kita, di pakaian kita, di tempat sholat kita, harus kita bersihkan dulu, kan begitu. Kemarin sudah kita bahas najis itu macamnya diantaranya adalah kencing, ya. Kemudian kencing apapun itu. Kemudian yang kedua sudah kita bahas juga, yaitu kotoran. Kotoran apapun itu, kotoran manusia, kotoran hewan. Maksudnya kotoran ini bukan hal-hal yang kotor, tapi TA1, ya, TA1. Kotor itu maksudnya itu. Kemudian juga sudah kita bahas darah. Darah itu juga termasuk najis, dari manapun keluarnya, dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari hewan. Pokoknya itu darah najis. Kemudian juga sudah kita bahas termasuk najis adalah muntah.
Ya, baik itu dari orang dewasa ataupun dari anak kecil, itu najis. Kemudian termasuk najis juga adalah nanah. Ya, nanah itu najis. Tahu nanah ya? Cairan biasanya pada luka warnanya hampir mirip kayak kuning-kuning gitu ya. Nah, kayak apa namanya, gelas ini. Ya, kayak gini sudah. Hampir mirip seperti ini. Bau biasanya. Bau. Nah, itu najis itu. Nanah itu najis. Jadi kalau ada orang luka, keluar darahnya atau keluar nanahnya, itu najis. Tapi kalau cairan kayak air biasa begitu, kan kadang apa namanya, tangan kita melentung, apa melentung bahasa Indonesia itu? Ya melentung lah. Ya. Bahasa Inggris itu melentung. The melentungen gitu. Ya, the melunges gitu. Yang melentung, lah itu biasanya kalau awal-awal itu cuma kalau kita pecah itu pelentungan, itu cuma keluar cairan biasa. Ndak, warnanya ndak seperti ini, ndak seperti warna nanah, juga baunya juga bau biasa. Kalau itu ndak najis. Kalau itu ndak najis. Yang najis itu kalau sudah berubah warnanya coklat seperti ini, ya, bau, nah itu nanah. Kalau cairan pelenting-pelenting biasa itu ndak najis. Sebelum saya lanjutkan, kita harus paham dulu ya. Ini antara membatalkan sholat sama membatalkan wudhu itu beda. Jangan salah paham ya. Jadi kalau sesuatu itu batalkan wudhu, itu pasti batalkan sholat. Tapi kalau batalkan sholat, belum tentu batalkan wudhu. Saya ulang lagi ya. Kalau sesuatu itu batalkan wudhu, pasti batalkan sholat. Tapi kalau batalkan sholat, belum tentu batalkan wudhu. Contoh, kemarin termasuk yang batalkan wudhu itu kan kentut, ya kan? Maka yang batalkan wudhu itu juga bisa batalkan sholat. Tengah-tengah sholat kok kepentut, dengar suara ban meletus, dor, brot, ya batal. Batalkan wudhu juga batalkan sholat. Tapi yang batalkan sholat belum tentu batalkan wudhu. Contoh, kena najis. Kena najis itu batalkan sholat. Tengah-tengah sholat, loh kok ada cicak kurang ajar. Kan memang cicak kan tidak ada menyediakan WC kan, tidak ada kan. Jadi dia buang kotoran ya sembarangan. Ada pernah ketemu ada WC-nya cicak. Sehingga dia buang kotorannya sembarangan, entah kencing, entah buang kotoran, duh. Hah? Nah, maka ini sholat kita batal. Nah, batalkan sholat belum tentu batalkan wudhu. Artinya ini cuma perlu kita bersihkan najisnya tok, tidak perlu kita ngulang wudhu. Cuma kita harus bersihkan najisnya tok. Wah kalau tidak perlulah bersihkan najis, masih punya baju yang lain, masih punya mukena yang lain, masih punya sarung yang lain, tinggal ganti mukena, tinggal ganti baju, tinggal ganti sarung, ya silahkan. Tapi wudhunya tidak bermasalah, tidak perlu ngulang wudhu lagi. Termasuk berdarah, keluar darah, tengah-tengah sholat kok keluar darah, mimisan misalnya. Batalkan sholat, tapi bukan batalkan wudhu. Artinya tengah-tengah sholat kok keluar mimisan, ya cukup dibersihkan darah yang ada di hidungnya. Wudhunya tidak bermasalah, tidak perlu diulang. Ya, jadi kalau batalkan wudhu pasti batalkan sholat. Tapi kalau batalkan sholat belum tentu itu batalkan wudhu. Ya, ini biar tidak salah paham ya. Saya lanjutkan. Termasuk najis lagi adalah wadi. Tahu wadi jenengan? Bukan suwadi. Suwadi itu tanggane jenengan itu bukan. Wadi itu cairan kental warnanya bening, maaf, yang keluar dari kemaluan. Wadi namanya. Wadi itu biasanya keluarnya ketika orang kecapean. Habis jogging, tahu jogging jenengan? Atau ngangkat beban-beban berat, ngangkat lemari, ngangkat ban puso, ngangkat beban keluarga, kan berat itu. Lah kok terus maaf dari kemaluannya kok ada kental-kental putih apa ini? Itu namanya wadi. Ya, belum kenal kan jenengan? Nah, kenalan makanya itu namanya wadi. Wadi itu najis. Jadi kalau misalnya jenengan tidak kerasa kencing, tidak kerasa apa, habis kecapean, loh kok di celana dalam kok ada kental-kental putih apa itu? Itu najis. Itu najis juga. Artinya harus diceboki. Ya, harus diganti celana kalau celananya itu kena tadi itu. Kemudian termasuk yang najis juga madhi. Ada wadi, ada madhi. Kalau madhi itu hampir mirip, hampir sama.
Cuma madhi itu penyebabnya bukan karena kecapean, tapi karena syahwat. Syahwat, tahu syahwat lah. Seorang tua-tua ada ngerti syahwat. Syahwat antara laki-laki sama perempuan itu loh. Nah, itu biasanya maaf ya. Ini ilmu. Biasanya kalau orang itu ya tidak pernah dekat perempuan, terus deket-deket perempuan, itu kan ada nafsu. Namanya manusia. Ini normal. Iya apa enggak? Kalau kemudian nafsu, nah itu nanti maaf dari kemaluannya itu biasanya kalau awal-awal itu kemudian keluar cairan. Nggih napa mboten? Pernah ngalamin apa mboten jenengan? Tua-tua kayak enggak paham gitu. Jangan sok polos lah ya. Insya Allah sudah pengalaman semua ini. Nah maaf, itu najis ya, itu najis. Beda sama sperma. Kalau sperma itu keluarnya ketika syahwat sudah memuncak. Gini apa mboten? Itu ketika syahwat sudah memuncak keluar, itu sperma namanya. Kalau sperma malah suci. Sperma malah suci. Yang najis itu apa? Madhi tadi itu. Ketika awal-awal kok keluar cairan, lah itu najis itu. Tapi kalau sperma malah suci. Misalnya maaf, mimpi basah, ya. Kok kemudian kena sarungnya jenengan, kena celana dalam jenengan, tidak perlu dicuci. Misalnya jenengan pakai itu buat sholat, tidak apa-apa. Sperma itu suci, tidak najis. Yang najis itu madhi. Madhi itu sebelum keluarnya sperma. Nanti madhi ini kalau berkelanjutan syahwatnya muncak, kemudian keluar, nah itu baru namanya sperma. Paham ya? Itu juga termasuk najis madhi itu. Kalau sperma suci, ya. Kemudian termasuk yang najis juga itu adalah segala cairan yang memabukkan, apapun namanya. Cairan yang memabukkan, yang cair bentuknya. Entah itu khamr, alkohol, apapun itu cairan yang memabukkan, itu najis. Kalau kalau memabukkan tapi tidak cair, tidak najis. Contoh ganja, bu sabu, tahu bu sabu? Sabu. Jenengan sholat, di sakunya ada ganja, di sakunya ada sabu-sabu. Ini tidak bahas nanti ketahuan polisi apa enggak. Misalnya. Lah maka sholat kita tetap sah. Walaupun sabu-sabu sama ganja tadi itu nanti kalau dikonsumsi ya hampir mirip kayak orang konsumsi alkohol. Paling seperti itu saya tidak tahu ya, kayaknya seperti itu. Nah, maka beda hukum itu. Kalau cair najis, tapi kalau padat tidak najis. Ya, itu tadi. Kemudian yang termasuk najis juga, biar cepat ini, adalah anjing. Ya, anjing. Anjing itu najis. Apa yang najis pada anjing? Semua basahan pada dirinya anjing itu najis. Semua basahan pada dirinya anjing. Baik itu darahnya anjing, kencingnya anjing, kotorannya anjing, jilatannya anjing, air liurnya anjing, keringetnya anjing. Terus apa lagi? Basahan pada anjing, misalnya anjing habis berenang. Jangan salah, anjing juga punya kolam renang. Misalnya anjing basah karena habis kehujanan atau habis renang. Lah kok basah notos-notos, itu kalau jenengan pegang basahannya itu najis. Kalau kering, anjingnya kering, tangan kita kering, tidak apa-apa. Al-jaf bil-jaf la yadur bila khilaf, kata ulama. Kering sama kering tidak apa-apa, tanpa ada perbedaan pendapat antar ulama. Jadi ada anjing kering, tangan kita kering ya betul-betul kering, bukan kering-kering ada telepon, kering-kering itu. Lah kok kita pegang, tidak apa-apa, kelus-kelus tidak apa-apa. Asalkan bukan dijilat. Kalau dijilat ya kena basah nanti. Kalau anjingnya basah kita kering, anjingnya basah kita kering, tidak boleh. Atau kita basah anjingnya kering, itu tidak boleh. Kita basah habis wudhu misalnya, kok ada anjing, wah kok anjing kok halus bener ini bulunya, dilus-lus. Padahal kita habis wudhu basah, tidak boleh. Atau keringetan kita, anjingnya keringetan, itu tidak boleh. Tapi kalau tangan kita kering, anjing kita kering, anjing kering, tidak apa-apa. Jelas ya? Kemudian yang termasuk najis juga adalah babi. Ya, babi. Entah babi liar atau babi yang biasanya dirawat sama orang-orang itu, sing putih-putih lho Bu, lucu-lucu kayak di film Kerasakti Cupat kae. Pernah jelok Kerasakti apa mboten jenengan? Nah, itu kan
Babinya kan putih-putih, imut-imut kayak boneka gitu kan. Pokoknya babi, entah babi hutan, entah babi kota, ya babi kota ya. Itu najis. Sama kayak apa namanya? Kayak anjing tadi itu, basahan, liurnya semuanya. Babi. Ya. Kemudian yang termasuk najis juga adalah bangkai. Nah, bangkai itu apa? Kullu ma zalat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyatin. Itu definisi dari najis, dari bangkai. Bangkai itu setiap makhluk yang bernyawa mati tanpa disembelih secara syariat Islam, itu namanya bangkai. Contoh, semut mati tanpa disembelih dengan syariat Islam. Ada orang nyembelih semut. Ya maksudnya semut itu kalau ketemuan ada semut mati di lantai atau di mana, itu najis. Hati-hati, jenengan sholat kok di situ ada semut lagi jalan-jalan sama istrinya, sama anaknya mau ke mall atau kemana, jenengan, semut-semut itu mau terus, jenengan kenakan batuknya jenengan, ya mati itu bangkai, bisa membatalkan sholat, ya. Jenengan sholat, kemudian di punggungnya, di mukenanya, kok ada bangkai nyamuk mati, ada orang nyembelih nyamuk. Di sini ya hewan kecil-kecil disembelih, tidak disembelih ya kalau mati ya itu namanya bangkai. Kecil besar najis. Ya. Jadi pokoknya setiap hewan yang mati, setiap yang bernyawa mati tanpa disembelih dengan syariat Islam itu namanya bangkai. Bangkai lalat, bangkai semut, bangkai nyamuk yang biasa di sekitar kita. Nah, itu kalau jenengan mau sholat itu diusahakan bersihkan dulu. Atau kadang-kadang maaf di saku itu, ya, tidak sengaja, tidak tahu nyari uang, lah kok ketemu malah bangkainya lalat. Padahal jenengan sudah pakai baju itu buat sholat seminggu. Aduh, zong itu ya. Maka sholatnya jenengan seminggu yang jenengan lakukan dengan baju itu harus dikodok semua. Kenapa? Karena berarti jenengan sholat sedangkan di bajunya ada najis bangkai. Ya, kalau tidak tahu, selamanya tidak tahu ya tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian tahu, lah itu yang ada masalah. Kalau tidak tahu ya tidak masalah. Ternyata tidak tahu, ternyata dulu-dulu tuh pernah ada dan tidak tahu sampai sekarang, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian tahu, lah itu masalahnya perlu harus dikodok, diganti. Kemudian termasuk najis juga itu ya adalah bulu dari bangkai yang tidak bisa, bulu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Bulu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Terpisah ketika hewan ini masih hidup. Contoh, kucing. Kucing itu halal apa enggak? Halo, kucing. Haram, enggak boleh kan? Lah, bulu kucing kalau rontok, baik kucing ini hidup ataupun mati itu najis. Hati-hati. Kalau jangan melihara kucing, enggak apa-apa, melihara kucing itu bagus. Rasulullah punya kucing, bahkan ada satu sahabat yang beliau sangat cinta sama kucing sampai punya julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Senengannya ini bawa kucing, ditaruh di gamisnya ini kucing. Apa itu yang kamu bawa, kata Rasulullah? Yuk kucing, untak-untak gitu. Apa itu? Kamu bawa apa? Kucing ya Rasulullah. Oh, kamu ini bapaknya kucing. Nah, akhirnya dari saat itu dijuluki Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing, karena kemana-mana bawa kucing. Tidak apa-apa bawa kucing. Ya, tapi kalau nanti bulu kucing ini rontok itu najis. Kecuali kalau sedikit tidak apa-apa, rontok sedikit-sedikit, ya. Tapi kalau rontok brodol kabeh sampai kayak telanjang gitu kucingnya, bulu-bulu tok lah itu tidak boleh. Tapi kalau cuma 1, 2 beberapa tok, tidak apa-apa, dimaafkan. Karena apa ya, kucing itu kan berkecimpung sama manusia kan. Kadang duduk di sofa kita, kadang di karpet kita. Kalau cuma sedikit-sedikit gak masalah. Tapi kalau banyak, terlampau banyak, itu najis, harus dibersihkan. Kalau cuma 1, 2 enggak apa-apa. Kalau basah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kucing basah enggak apa-apa. Kalau tadi yang enggak boleh yang basah itu kalau anjing. Kalau kucing enggak apa-apa. Ya. Kemudian termasuk najis juga adalah cairan yang keluar dari mulutnya orang tidur. Yang yakin belum selesai. Kok jenengan sudah guyu saya, iler kayak gitu ya. Yang yakin kalau itu keluarnya dari perut. Saya ulang lagi ya. Cairan yang keluar dari mulutnya orang tidur, kalau yakin cairan itu dari perut, itu najis.
Kalau tidak yakin dari perut, yakinnya dari mulut, tidak najis. Kayak ludah. Ludah itu najis apa tidak ludah itu? Tidak najis. Ludah itu tidak najis. Ini jenengan misalnya ya, melihat saya di depan sini, wah kok gantengnya kayak gitu, ngiler aja. Fitnah banget itu. Nah, itu kena misalnya, kena bajunya jenengan, tidak apa-apa itu. Jadi ludah itu tidak najis, iler ludah tidak najis. Kalau memang itu yakin dari mulut. Jadi kayak ludah, terus ingus, ini tidak najis. Kotor tapi tidak najis. Jenengan gebres, hasim, ya, lo kena tidak najis itu. Ya. Jadi air liur kalau memang itu yakin dari mulut tidak najis. Tapi kalau yakin dari perut, lah itu najis. Hukumnya kayak muntah-muntahan. Loh, dari mana yakin dari perut? Misal jenengan tidurnya tengkurep. Nah, jenengan tidurnya tengkurep. Lah kok bangun-bangun bentuk peta Sulawesi Selatan. Wah. Ya toh? Oh, jadi atlas ini bantalnya jenengan. Lah itu najis. Tapi kalau tidur seperti ini, ngecas ini kan, walah ya, sampai kayak ngompol gitu, tidak masalah. Karena tidak mungkin dari perut naik ke atas kan tidak mungkin. Tapi kalau orang tidur tengkurap begini, lah itu yang kemungkinan. Jadi belum tentu iler itu najis. Tergantung jenengan yakinnya dari mana itu keluar ilernya. Kalau yakin dari mulut, maka hukumnya sama kayak ludah, tidak najis. Tapi kalau yakin keluarnya dari perut karena tadi jenengan tidurnya tengkurap, nah maka itu baru najis. Itu macam-macam najis. Selain itu tidak najis. Jadi yang tadi tidak saya sebutkan, ya, yang tidak saya sebutkan dari macam-macam najis tadi berarti tidak najis walaupun kotor. Walaupun kotor. Jangan nanya apa nanti lah. Yang jenengan anggap kotor, tapi kok ternyata tidak termasuk yang saya sebutkan tadi. Tidak najis. Contoh misalnya orang bangun tidur, di ujung mata ada apa ini namanya? Belex, the belex bahasa Inggris itu. Ada beleknya. Najis apa enggak? Enggak najis. Kotor tapi tidak najis. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Kayak jenengan misalnya ke masjid, lah kok enggak bawa sendal, pakai sendal. Hujan kakinya jenengan kena itu loh, lumpur-lumpur tanah-tanah jalanan itu loh. Lah terus masuk jenengan plek kotor kabeh, ndak najis. Tapi nanti ya urusan sama Mas Adam ini ya. Oh, tak tutuk. Enggak najis, Mas. Iya ndak najis, tapi ya kotor. Iya, itu urusan lain lagi itu. Untuk masalah najisnya memang ndak. Tapi kalau masalah kotornya ya ngotori, apalagi masjid yang dikotori dosanya besar ya. Itu tadi. Nanti bisa ditanyakan, ini najis apa enggak? Kok enggak disebutkan tadi? Saya kira ini najis, kok ternyata enggak najis. Kok tidak disebutkan tadi? Nanti bisa ditanyakan di akhir, ya. Atau mungkin saya keloncatan tadi pas bacanya. Terus gini, yang perlu saya lanjutkan terkait masalah najis ini, ketika orang sholat yang disyaratkan harus bersih dari najis itu apanya? Badan, pakaian, dan tempat. Badan itu maksudnya apa? Yang dimaksud dengan badan kita yang harus bersih dari najis tadi adalah badan kita yang bagian luar. Bagian luar. Kalau dalam ya tidak mungkin. Kan kita kemana-mana bawa ini di perut ini. Ya. Bawa itu TA1 ini. Di dalam kan masih ada cadangannya itu. Untuk keluar besok itu, ya kan? Nah, itu kalau dalam tidak dihukumi itu. Dalam tidak apa-apa. Yang diharuskan suci dari najis adalah tubuh yang bagian luar. Baik itu kulit kita, baik itu rambut kita, bahkan juga termasuk dalamnya hidung. Nah, dalamnya hidung ini juga harus suci. Kalau orang mau sholat kok ternyata dalam hidung ada najisnya, loh kok bisa dalam hidung ada najis? Misal jenengan habis mimisan. Nah, kalau habis mimisan itu dibersihkan pakai air, sak dalam hidungnya juga disedot. Jangan cuma luarnya tok gini, karena dalam hidung ini harus bersih juga dari najis ketika orang sholat. Dalam hidung, ya yang terjangkau saja, bukan sampai semua yang terjangkau saja. Atau misalnya di dalam hidungnya jenengan kok ada semut misalnya, jalan-jalan itu tersesat mati di situ. Wes biar di sini aja ya, jangan, harus diambil ketika mau sholat. Nah, kalau dibiarkan di situ maka najis. Ya, termasuk dalam hidung, termasuk juga dalam mulut. Dalam mulut ini juga harus bersih dari najis. Jadi misal
di tengah-tengah sholat kok jenengan gusinya berdarah. Gusinya berdarah. Pernah? Nah, itu batal sholatnya itu. Batal sholatnya. Harus kemudian dibatalkan. Tapi tidak batal wudhunya ya. Batal sholatnya tidak batal wudhunya. Artinya kita cukup kumur-kumur. Kemudian ketika sudah bersih, kita rasa sudah bersih dari sisa darah tadi, maka kemudian kita ngulang sholat lagi. Begitu. Mulut termasuk termasuk mulut ini harus bersih dari najis. Kemudian juga yang termasuk harus bersih dari najis adalah dalamnya mata. Dalamnya mata. Misal, kok bisa dalam mata itu gimana? Misal, namanya di kitab ditulis seperti itu ya tak baca. Misal, jenengan maaf ya, entah pas jenengan kencing atau apa, ada orang kencing atau apalah. Lah kok pas jenengan delok gini nyiprat dalamnya mata. Lah selama itu belum jenengan bersihkan, maka itu nanti kalau jenengan buat sholat, selama matanya itu belum bersihkan dari najis, tidak sah itu sholatnya. Ya harus digerocok pakai air dulu, matanya kecipratan najis. Kalau memang yang nyiprat itu najis. Jelas ini ya? Itu yang dimaksud dengan badan. Jadi badan itu badan yang bagian luar, baik kulit ataupun rambut. Kemudian yang juga harus bersih dari najis adalah pakaian kita. Apa yang dimaksud pakaian? Artinya pakaian itu segala yang kita pakai atau segala yang kita bawa, bahkan segala yang nempel pada tubuh kita. Pakaian itu bukan cuma yang kita pakai, mukena kita, baju kita, celana kita, sarung kita, kopiah kita, enggak. Semua yang kita pakai, aksesoris yang kita pakai. Misal kita sholat pakai kacamata, maka kacamata pun harus bersih dari najis. Jenengan sholat kok pakai cincin, berarti cincin harus bersih dari najis. Jenengan sholat kok pakai apa ini? Tenganting. Nah, maka tenganting ini juga harus bersih dari najis. Jenengan pakai kalungnya juga harus bersih dari najis. Jenengan sholat mengesai, apa mengesai itu? Mengantongi dompet. Nah, ternyata dompetnya dompet najis misalnya. Pernah nyemplung ke kloset misalnya ini, ya toh. Enggak jenengan bersihkan, cuma jenengan jemur tok. Kalau udah digambar pakai air kan enggak suci. Cuma jenengan jemur tok, kering terus jenengan. Lah itu najis. Kalau jenengan sholat kok masih mengantongi itu, nah maka sholatnya tidak sah. Jadi pakaian itu bukan hanya sekedar kita pakai, apapun yang kita bawa. Bahkan termasuk jenengan misalnya sholat bawa pensil, lah pensilnya najis ternyata, dalamnya ada bangkai semut, ya tidak sah. Jadi pakaian itu mencakup apapun yang kita pakai dan apapun yang kita bawa. Jenengan pakai masker, lah itu juga termasuk. Nah, maskernya itu najis, kalau itu najis maka juga termasuk pakaian, termasuk juga nanti mengakibatkan tidak sahnya sholat kita. Oh maskernya kenapa? Kena ludah kita, kalau ludah najis apa enggak? Enggak. Kalau ada darahnya, tapi kalau darah sedikit tidak apa-apa, dimaafkan. Najis tadi dimaafkan. Nanti ada pembahasan najis-najis yang dimaafkan. Nanti ada pembahasan sendiri. Ya, itu tadi. Kemudian yang juga harus bersih dari najis apa? Tempat, badan, ya, pakaian. Kemudian yang terakhir yang juga harus bersih dari najis adalah tempat. Nah, tempat itu maksudnya apa? Ini, tempat itu adalah area yang nempel sama tubuh kita dan yang nempel sama pakaian kita. Saya ulang lagi ya. Yang dimaksud tempat yang harus bersih dari najis adalah area yang nantinya akan nempel sama tubuh kita atau nempel sama pakaian kita. Itu yang harus bersih dari najis. Sehingga area sekitar kita kalau itu tidak nempel sama tubuh kita, tidak nempel sama pakaian kita, kok ada najis, tidak apa-apa. Paham sampai sini? Jenengan bawa mukena, kok bawa mukena? Bawa sajadah. Sajadahnya misal ya, di daerah yang kalau misalnya pas sujud itu lurus sama dada sini. Di sini kok ternyata kena apa namanya? Tadi itu apa? Tai cicak. Sini, drop sini. Tapi pas kita rukuk, pas kita sujud, kita tidak nempel sama itu. Nggak masalah. Walaupun itu di sajadah kita. Atau misalnya di sini, di keramik ini, ya. Nah ini kok di situ ada bangkai semut. Tadi kan saya katakan bangkai semut termasuk najis juga kan.
Jenengan sholat, pas sujud tahu, wah ini ada bangkai semut ini. Asalkan pas jenengan sholat, pakaian jenengan, tubuh jenengan ndak kesinggung, ndak keserempet sama sekali sama bangkai tadi, ndak masalah. Walaupun lurus tepat di depannya jenengan, asalkan ndak nempel ndak apa-apa. Nah, kalau di bawah sajadah juga ndak apa-apa. Di bawah sajadah. Jadi misalnya ada semut di situ, atasnya terus sajadah, jebret, ndak masalah. Atau misalnya di sebagian masjid kadang ada karpetnya, di bawah karpet kok ada najis, ada bangkai semut, ada bangkai nyamuk, ada bangkai lalat, di bawahnya ndak masalah. Ndak masalah. Asalkan ndak tembus ke atas. Misalnya kok kencing atau darah atau apa, lo kok merembes ke atas, lo kok baunya kok aneh gini, kok basah-basah lembab, kok adem-adem gini. Nah, berarti tembus ke atas nggak boleh. Ya, tapi asalkan itu tidak tembus ke atas, walaupun di bawah sajadah kita ada bangkai semut, ada bangkai lalat, tidak masalah. Kalau di bawah sajadah kita. Jelas ini ya. Itu tadi yang termasuk harus suci dari najis. Jadi orang sholat itu harus suci dari najis, baik badannya dia, pakaian yang ia kenakan, juga tempat yang dia gunakan sholat. Tapi harus paham yang dimaksud area yang digunakan buat sholat itu tidak harus semuanya. Intinya adalah area yang nantinya akan nempel sama tubuh kita atau pakaian kita. Walaupun di depan kita, walaupun di bawah kita, nanti kok di tengah-tengah sholat tidak nempel sama tubuh kita, tidak nempel sama pakaian kita, tidak masalah. Tetap sah sholatnya. Tapi bisa jadi hukumnya makruh. Makruh itu kurang baik. Tetap sah sholatnya. Kalau memang ada tempat lain, usahakan cari tempat lain. Jangan cari tempat yang depannya ada najis, walaupun nanti tidak kena, tidak masalah. Tapi kalau ada tempat lain, nyari tempat lain. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Sudah hampir jam 7 kurang 10 menit. Ini isanya jam berapa? Ini lanjut apa sesi tanya jawab? Tanya jawab ya. Ya sudah, mungkin sampai sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan syarat sholat yang berikutnya, yaitu harus menutup aurat. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya buka sesi tanya jawab. Monggo silakan. Jenengan iki sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, kalau pas kita ruku itu sering ada yang keluar. Apa yang keluar? Sering ada yang keluar itu. Baca enggak? Itu betul-betul yakin keluar? Atau terasa tok cuma enggak yakin itu keluar betul apa enggak? Yakin. Artinya nanti maksudnya habis sholat dicek misalnya pakai celana dalam lu betul-betul basah gitu ya? Begini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, kalau misalnya di tengah-tengah sholat kok terasa entah dari kemaluan depan atau kemaluan belakang kok kayak keluar sesuatu ini. Kan kemarin tuh kalau keluar sesuatu itu kan apa namanya? Batalkan sholat kan. Bahkan batalkan wudhu juga kan gitu kan. Walaupun angin kan gitu. Lah gini, kalau itu hanya sekedar was-was, tidak terbukti betul, tidak batal. Bahkan Nabi itu menekankan dalam hadisnya, kalau kamu di tengah sholat, maaf, bagian belakang kamu kok terasa isis. Paham isis? Kayak kentut maksudnya. Tapi tidak kecium bau, tidak kedengeran suara. Tidak kecium bau, tidak kedengeran suara. Tidak usah dibatalkan. Itu setan. Karena kata Nabi, ternyata ada setan yang tugasnya khusus gangguin orang sholat. Maaf, bokong itu sebuli. Kok kayak batal ya? Akhirnya gak khusyuk, gitu kan? Kok kayak batal ya? Nah itu kalau memang was-was. Nggak kecium bau, nggak kedengeran suara kok isis. Nah itu bisa jadi semburan setan itu. Tapi kok kalau betul-betul kecium bau, nah ya jangan was-was lagi, jelas itu kecium bau. Wah ambuni jengkol itu ternyata. Atau baunya duar misalnya gitu. Ah, sudah itu. Nah terus termasuk juga kalau misalnya was-was dari kemaluan keluar sesuatu. Nah kalau itu was-was nggak masalah. Tapi kalau itu yakin, tadi bapaknya nanya, ternyata yakin. Di tengah-tengah sholat kok kayak keluar sesuatu. Ternyata setelah dicek
kok ternyata betul basah celana dalamnya, berarti kan yakin keluar, batal sholatnya, batal itu. Sehingga begini, ketika orang itu, ini jarang orang paham masalah ini, padahal ini penting. Bahkan Nabi pernah bilang apa? Ada perkara yang orang itu nganggapnya hal sepele, bukan hal yang besar, tapi ternyata ini besar, hal besar. Bahkan kata Nabi, banyak orang dikubur disiksa gara-gara ini. Apa itu? Terkait masalah sisa kencing. Kencing tidak tuntas. Sehingga dalam fikih itu ada istilah istibrok. Istibrok itu menuntaskan sisa kencing. Jadi jenengan itu kalau habis kencing, kalau belum tuntas, jangan keburuan dicebok kemudian pakai celana langsung masuk masjid, jangan. Harus dituntaskan, istibrok. Ini jarang orang paham. Sehingga dikira sudah selesai, ternyata setelah pakai celana jalan melangkah ke masjid, ceret. Denger ceret tadi. Yang jenengan dewe yang kerasa jenengan denger ceret. Pernah enggak kayak gitu? Lah itu najis itu. Karena sebenarnya itu belum tuntas keluar, kok jenengan sudah pakai celana. Lah itu keluar lagi. Lah itu najis. Kencing kan najis. Lah makanya dianjurkan untuk menuntaskan. Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Dehem bisa. Dehemnya bukan dehem tenggorokan loh ya. Kalau dehem tenggorokan, dehemi rondo. Bukan dehem tenggorokan, dehem perut. Ini. Jadi dehem perut itu tarik nafas dulu, neken di perut. Jadi kerasain di perut. Begitu. Bukan dehemi cewek, itu dehemi cowok gitu. Bukan dehemi ini. Kalau dehemi tidak ada efeknya sama sekali. Coba kalau jenengan dehem, caranya tarik nafas, kemudian ditekan di perut. Coba jenengan praktekkan. Itu nanti betul ini hak. Saya praktekkan karena memang sunnah ini, hukumnya sunnah menuntaskan ini. Coba nanti, maaf ya, sisa kencing itu kalau memang masih ada sisanya akan cerit begitu. Cerit begitu. Mbok guyut ilmu ini. Coba praktekkan nanti jenengan. Betul seperti itu. Karena kalau tidak di cerit ya. Nanti jenengan pakai gini jalan cerit. Lah itu sarungnya jenengan najis. Kalau tembus ke sarungnya jenengan ke pakaian yang lain najis, jenengan sholat tidak sah. Ya, makanya itu pentingnya. Ya, jadi masalah istibro ini penting. Jadi jangan buru-buru. Kadang beda-beda orang. Kadang dengan berdiri, duduk gini belum tuntas, coba berdiri jenengan. Jangan pakaian diturunkan dulu, jangan. Pakaian tetap dari atas. Kadang berdiri gini, berdiri. Itu kadang nanti ceret, nanti keluar lagi. Tidak masalah. Itu cara menuntaskan. Hati-hati. Kalau ini tidak tuntas, nanti itu bahayanya di sholatnya. Ternyata di pakaiannya ada sisa najis, walaupun saat cerit kalau najis ya najis, kan begitu. Jangan kok saat ceritan nih, saat ceritan efeknya udah di menungso, ya. Jadi manusia kan saat ceritan itu. Ya itu tadi ya. Jadi kalau yakin berarti itu betul najis Pak. Tapi kalau hanya was-was, kok kayak keluar, coba dicek di kamar mandi habis sholat, kering, berarti tadi cuma sekedar was-was, tidak apa-apa. Tapi kalau setelah sholat, kok kayak tadi keluar, coba dicek, langsung dicek Pak. Waduh basah, berarti tadi batal sholatnya. Wudhu lagi harus. Ya karena itu batalkan sholat. Batalkan wudhu juga. Yeah. Bulu hewan apa ini? Jadi kan Jadi gini, tadi kan yang saya jelaskan yang termasuk najis itu bulu dari hewan yang tidak halal dimakan. Yang tidak halal dimakan dagingnya. Kalau bulu ayam itu halal kan dimakan dagingnya. Bulu domba, ya kan? Ada jaket bulu domba misalnya. Iya toh? Nah, itu halal dimakan, tidak najis. Jadi kalau yang najis itu bulu dari hewan yang hewannya tidak halal dimakan. Bulu kucing, bulu singa, bulu tikus. Tapi kalau bulu dari hewan yang halal dimakan tidak najis. Kulit bagaimana? Kulit itu juga nanti ada pembahasan lebih lanjut masalah ini. Kulit itu juga nanti yang najis itu yang tidak bisa disucikan sama sekali kulitnya anjing sama babi. Tapi kalau kulit hewan yang lain, kulit buaya, kulit singa, itu nanti ada cara proses untuk mensucikannya. Itu maksudnya nanti bab sama.
ya, itu bisa disucikan walaupun bukan dari hewan yang halal dimakan, itu boleh. Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Jadi kalau masalah bulu tadi, asalkan itu bulu dari hewan yang halal dimakan, suci. Bulu yang najis itu bulu dari hewan yang tidak halal dimakan. Kalau bulu kambing, bulu sapi itu kan halal dimakan, maka tidak najis. Mungkin begitu, ya. Mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk jenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.